Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya silahkan diisi terlebih dahulu absensinya di Google Classroom ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar fungsi kuadrat. Jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan daerah asal, daerah hasil, rumus fungsi dan nilai fungsi kuadrat. Yang kedua, peserta didik dapat menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan rumus fungsi kuadrat dan peserta didik dapat menganalisis grafik fungsi kuadrat. Sebelum masuk pada materi fungsi kuadrat, mari kita ingat-ingat pada materi minggu lalu, yaitu tentang fungsi linier. Nah, bagaimana pangkat dari fungsi linier? Nah, fungsi linier itu memiliki pangkat tertinggi yaitu 1, sedangkan fungsi kuadrat itu memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Fungsi linier bentuk grafiknya yaitu garis lurus, sedangkan fungsi kuadrat bentuk grafiknya yaitu parabola. Nah, dalam fungsi kuadrat nanti ada 2 jenis grafik, yaitu menghadap ke atas dan menghadap ke bawah. Selanjutnya, bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Nah, di sini ada 5 langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu menentukan grafik terbuka ke atas atau ke bawah. Jadi dalam menggambar fungsi kuadrat nanti ada 2 jenis grafik, yaitu grafik terbuka ke atas dan grafik terbuka ke bawah. Syaratnya apa? Yaitu jika nilai A lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Sedangkan nilai A kurang dari 0, itu grafiknya akan terbuka ke bawah. Yang nomor 2 yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu X. Langkah yang ketiga, menentukan titik potong sumbu Y. Langkah keempat, mencari nilai titik puncak. Dan langkah yang terakhir yaitu menggambar grafik fungsi kuadratnya. Daerah asal atau domain dari fungsi kuadrat adalah semua nilai X pada grafik dan dapat dinotasikan dengan df sama dengan X, di mana X elemen bilangan real. Untuk daerah hasil dari fungsi kuadrat yaitu ada 2. Jika A-nya lebih besar dari 0, maka semua nilai Y pada grafik yang lebih besar atau sama dengan min D per 4A dan dinotasikan dengan RF sama dengan Y elemen bilangan real, di mana Y lebih besar sama dengan min D per 4A. Sedangkan A kurang dari 0, maka semua nilai Y pada grafik yang lebih kecil atau sama dengan min D per 4A dan dapat dinotasikan dengan RF sama dengan Y elemen bilangan real, di mana Y kurang dari sama dengan min D per 4A. Langsung saja kita pada contoh soal. Di sini saya memiliki fungsi kuadrat yaitu persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Di sini kita tulis dulu bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan X kuadrat plus BX plus C. Di sini kita cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. A sama dengan koefisien dari X kuadrat yaitu 1. B sama dengan koefisien dari X yaitu min 2, dan C yaitu konstanta yaitu min 8. Selanjutnya kita cari D-nya. D sama dengan rumusnya yaitu B kuadrat min 4 C. Kita masukkan B yaitu min 2. Min 2 kuadrat min 4 dikali A yaitu 1 dan dikali C yaitu min 8. 2 kuadrat min 2 kuadrat 4 min 4 kali min 8 yaitu 32.
cari pada titik potong sumbu Y, yaitu dengan mensubstitusikan Y sama dengan 0. Kita tulis persamaannya, Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Kita masukkan X sama dengan 0, jadi Y sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 min 8. Jadi Y sama dengan min 8. Kita temui titik pertama yaitu X sama dengan 0, jadi 0, min 8. Selanjutnya yaitu mencari titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X dengan mensubstitusikan Y sama dengan 0. Kita tulis persamaannya yaitu Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Y sama dengan 0, jadi 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Kita cari akar dari X kuadrat min 2X min 8, yaitu X min 4 dan X plus 2. Jadi kita cari X nilai X1 yaitu X min 4 sama dengan 0. Jadi X nya yaitu 4. X2 yaitu X plus 2 sama dengan 0. Jadi nilai X nya yaitu sama dengan min 2. Di sini kita dapat titik yaitu X nya 4, 4,0, dan titik kedua yaitu min 2,0. Langkah selanjutnya yaitu kita cari titik puncaknya dari X dan Y. Untuk X yaitu rumusnya min B per 2A. Jadi kita masukkan B min B yaitu min B min B. B-nya min 2 kali A-nya 1 yaitu 2 berdasarkan 1. X-nya yaitu 1. Selanjutnya untuk yang Y sama dengan rumusnya yaitu min D per 4A. Tadi kita sudah dapatkan D-nya yaitu 36 per 4 kali 1 yaitu min 9. Jadi untuk titik puncaknya yaitu X, Y yaitu 1, min 9. Selanjutnya kita gambar grafiknya. Tadi kan kita sudah memiliki titik yaitu yang pertama 4,0, yang kedua min 2,0, yang ketiga 0,8, dan yang titik puncaknya yaitu 1,9. Yang pertama kita tulis pada 4,0 yaitu di sini. Selanjutnya min 2,0 yaitu di sini. Selanjutnya 0,8 itu di sini. Dan 1,9 di sini. Kita ingat-ingat lagi bahwa kalau jika A lebih besar dari 0 maka grafiknya menghadap ke atas. Sedangkan A kurang dari 0 maka grafiknya menghadap ke bawah. Jadi ini kan persamaannya X kuadrat min 2X min 8. Jadi nilai A yaitu positif, jadi A lebih besar dari 0. Jadi nanti grafiknya yaitu menghadap ke atas. Langsung saja, tadi kan kita sudah ketahui titik-titiknya, langsung kita hubungkan. Jadi ini grafik X kuadrat min 2. Selanjutnya kita cari daerah asal dan daerah hasilnya. Di sini daerah asal yaitu semua nilai X yang memenuhi sehingga daerah asalnya adalah X di mana X bilangan real atau bisa dinotaskan dengan X di mana X elemen bilangan real seperti ini. Karena apa? Karena di sini semua bilangan nilai X itu memenuhi. Jadi jika kita ambil nilai X3 maka Y-nya di sini akan ada di sini. Nah, kira-kira
min 5 atau jadi kalau kita cari X nya 5 maka ini juga ada. Nah nilai Y nya yaitu ini, karena grafik ini nanti akan terus ke atas terus. Sedangkan untuk nilai Y nya yaitu tahu dari hasilnya, nilai Y yang memenuhi adalah Y lebih besar dari sama dengan min 9. Jadi Y nya itu hanya dibatasi pada min 9 karena grafiknya akan kembali ke atas seperti itu. Jadi yang di bawah ini sudah tidak memenuhi, hanya dibatasi pada min 9. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu fungsi kuadrat yaitu dengan pangkat tertingginya yaitu 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Sedangkan langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat yaitu yang pertama, menentukan grafik terbuka ke atas atau ke bawah. Yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu X. Yang ketiga, menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Yang keempat, menentukan titik puncak atau titik balik. Dan yang kelima yaitu menggambar sketsa parabola. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk latihan-latihan yang terdapat dalam video tadi dikerjakan, nanti didiskusikan dalam grup WhatsApp ataupun Google Classroom. Nah, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan nanti tolong disampaikan di grup WhatsApp atau Google Classroom. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.